Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia melakukan sensus nasional. Sensus ini meliputi daerah seluas 1,9 juta kilometer persegi dan mendata 270,2 juta penduduk. Bagaimanakah pemerintah mengolah dan menganalisis data kependudukan sebanyak itu? Mari kita simak pembahasannya pada video pembelajaran ini. Kondisi kependudukan setiap negara berbeda-beda. Sebagai contoh, komposisi penduduk Indonesia didominasi oleh usia muda. Sementara itu, komposisi penduduk Singapura berimbang antara penduduk usia muda, yaitu 0-14 tahun, dewasa, yaitu usia 15-64 tahun, dan tua atau di atas 64 tahun. Selanjutnya, komposisi penduduk Jerman didominasi penduduk usia tua atau di atas 64 tahun. Definisi pengolahan data kependudukan. Sensus penduduk tahun 2020 dilaksanakan untuk mendapatkan data seluruh penduduk di Indonesia. Banyaknya jumlah penduduk di Indonesia menyebabkan banyaknya data yang harus diolah oleh Badan Pusat Statistik atau BPS selaku penyelenggara sensus penduduk tahun 2020. Data hasil sensus penduduk 2020 tersebut harus diolah terlebih dahulu agar informasi yang terkandung dalam data hasil sensus dapat dimanfaatkan. Pengolahan data kependudukan adalah kegiatan mengolah data dari sumber data kependudukan seperti hasil sensus kependudukan, hasil registrasi kependudukan, dan hasil survei kependudukan. Tahapan pengolahan data kependudukan. Pengolahan data kependudukan sangat kompleks karena melibatkan data dalam jumlah banyak. Terdapat 2 tahapan dalam pengolahan data kependudukan, yaitu prakomputer dan komputer. Pertama, tahapan prakomputer. Tahapan prakomputer adalah tahapan pengolahan data kependudukan yang tidak menggunakan perangkat komputer, tetapi melalui media berupa lembaran pertanyaan. Tahapan prakomputer dipergunakan untuk memastikan bahwa semua data kependudukan telah diterima dan siap digunakan untuk tahapan komputer. Tahapan prakomputer terdiri dari 5 langkah sebagai berikut. Penerimaan dokumen. Penerimaan dokumen adalah tahapan diterimanya daftar jawaban penduduk atas pertanyaan yang diajukan oleh petugas pengumpul data. Contohnya, pada sensus penduduk 2020, BPS melakukan tahapan penerimaan dokumen dari petugas lapangan. Penyimpanan dokumen. Penyimpanan dokumen adalah tahapan penyimpanan dokumen yang berisi daftar jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada penduduk. Contohnya, pada sensus penduduk 2020, kantor BPS menyimpan dokumen dari petugas lapangan. Pengelompokan dokumen. Pengelompokan dokumen adalah tahapan memilah dan mengelompokkan dokumen yang berisi daftar pertanyaan beserta jawabannya. Pertanyaan tersebut diajukan kepada penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya, pada sensus penduduk 2020, petugas BPS melakukan pengelompokan dokumen berdasarkan kriteria tertentu, seperti lokasi kecamatan dan kelurahan. Pemeriksaan. Pemeriksaan adalah tahapan untuk memeriksa dan membenahi data. Contohnya adalah mengoreksi kesalahan penulisan huruf yang sebelumnya menyebabkan isian data tidak terbaca. Misalnya, pada sensus penduduk 2020,
petugas BPS memeriksa dokumen sensus untuk memastikan bahwa data dapat diproses ke tahapan pengolahan selanjutnya. Kegiatan pemeriksaan ini menjadi tanggung jawab Seksi Statistik Sosial di BPS. Penyandian. Penyandian adalah tahapan yang memberikan kode tertentu atas setiap jawaban penduduk. Penyandian diperlukan untuk menyederhanakan dan mengelompokkan jawaban dari para responden. Contohnya, BPS memberikan kode 5 untuk penduduk dengan pendidikan tertinggi, sedangkan kode 0 atau 1 diberikan untuk penduduk yang tidak mempunyai ijazah. Kedua, tahapan komputer. Tahapan komputer adalah tahapan pengolahan data kependudukan dengan menggunakan perangkat komputer. Dengan adanya perangkat komputer, termasuk perangkat lunak pengolahan angka di dalamnya, kegiatan pengoperasian data kependudukan seperti menjumlahkan, mengurangkan, mengalihkan, serta membagi menjadi lebih mudah dan cepat. Tahapan komputer terdiri dari 5 tahapan sebagai berikut. Pemasangan program pengolahan data. Pemasangan program pengolahan data adalah tahapan menginstal aplikasi untuk mengolah data kependudukan di komputer. Contoh program pengolahan data adalah SPSS dan Microsoft Excel. Pemasukan dan pemvalidasian data. Pemasukan dan pemvalidasian data adalah tahapan untuk memasukkan data kependudukan ke komputer. Setelah memasukkan data ke komputer, hasil masukan data dicocokkan dengan daftar jawaban dari penduduk. Contohnya, petugas BPS memasukkan data berupa usia responden. Data ini kemudian divalidasi dengan data tahun lahir responden. Restore dan backup data. Restore dan backup data adalah tahapan untuk menyimpan data kependudukan yang sudah dimasukkan ke komputer. Contohnya, petugas BPS yang sudah memasukkan data penduduk dalam software SPSS mengaktifkan fitur save sehingga dokumen tersimpan dalam memori komputer. Penggabungan data. Penggabungan data adalah tahapan untuk menggabungkan jawaban dari setiap variabel pertanyaan berdasarkan data para penduduk antar wilayah ke dalam satu dokumen. Contohnya, untuk mengetahui jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan di Indonesia, dilakukan penggabungan data jenis kelamin penduduk dari Sabang hingga Merauke. Publikasi hasil pengelolaan data. Publikasi hasil pengelolaan data adalah tahapan untuk mengumumkan hasil tahapan pengelolaan data, sehingga data hasil sensus penduduk nantinya dapat dipergunakan, baik oleh instansi pemerintah maupun masyarakat. Contohnya, pemerintah merilis berita resmi statistik nomor 7/1/TH24 Romawi pada 21 Januari 2021. Perilisan ini memuat infografis tentang hasil sensus penduduk tahun 2020. Analisis data kependudukan. Data-data yang diperoleh dan diproses harus dianalisis supaya berguna dan berarti. Analisis data kependudukan adalah kegiatan menganalisis data dari hasil pengolahan data kependudukan. Analisis data kependudukan dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu pendekatan kohor dan pendekatan waktu. Pendekatan kohor adalah pendekatan analisis kependudukan berdasarkan karakteristik penduduk tertentu yang sama, seperti kesamaan karakteristik berdasarkan rentang tahun kelahiran. Contohnya,
dalam analisis kependudukan tentang preferensi pekerjaan penduduk. Yang dianalisis hanya penduduk yang lahir pada tahun 1980-an hingga tahun 1996, atau biasa disebut penduduk milenial. Pada pendekatan kohor, analisis kependudukan berfokus pada karakteristik tertentu. Pendekatan waktu adalah pendekatan analisis kependudukan berdasarkan kejadian yang dialami penduduk pada periode tertentu. Contohnya adalah perubahan jenis pekerjaan penduduk dalam kurun waktu 2010 hingga 2020, yang dilakukan dengan membandingkan data sensus penduduk 2010 dengan data sensus penduduk 2020. Pada pendekatan ini, tidak terdapat pemilihan penduduk dengan karakteristik tertentu, tetapi hanya berfokus pada rentang waktu kejadian. Hasil dan penyajian analisis data kependudukan. Setelah data kependudukan selesai dianalisis, tahapan selanjutnya adalah menyajikan hasil dari analisis tersebut. Hal ini bertujuan agar pengolahan dan analisis data dapat dipergunakan untuk kepentingan lain selain penelitian yang telah kita lakukan. Contohnya, data komposisi penduduk pada tahun 2020 dapat disajikan dalam bentuk piramida. Format penyajian ini lebih mudah dipahami daripada disajikan dalam bentuk tabel yang belum diolah dan dianalisis. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu, seperti komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan usia. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan usia dapat dilihat dengan mengamati piramida penduduk. Contohnya, komposisi penduduk Indonesia dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin dan usia dengan total sebanyak 261,89 juta jiwa. Piramida penduduk adalah pengkajian komposisi penduduk secara grafis. Kondisi jenis kelamin laki-laki diwakili oleh grafik di sisi kiri sumbu Y, sedangkan perempuan di sisi kanan sumbu Y. Sementara itu, kondisi usia penduduk diwakili oleh sumbu Y, sedangkan jumlah komposisi penduduknya akan diwakili dengan lebar grafik pada sumbu X. Contohnya, piramida penduduk Indonesia pada tahun 2017 dengan sumbu X merupakan jenis kelamin, sedangkan sumbu Y merupakan kondisi usia penduduk. Hasilnya, piramida penduduk akan tampak seperti serangkaian palang yang ditumpuk satu sama lain, yang tiap-tiap palang mewakili kategori jenis kelamin dan kategori usia. Pada kategori jenis kelamin, penduduk pria digambarkan di palang sebelah kanan pada sumbu horizontal. Sementara itu, kategori jenis kelamin penduduk wanita digambarkan di palang sebelah kiri pada sumbu horizontal. Selain itu, palang yang mewakili penduduk pria biasanya diberi warna biru, sedangkan palang yang mewakili penduduk wanita biasanya diberi warna merah. Namun, pewarnaan ini tidak wajib diikuti. Pada kategori usia, penduduk digambarkan dengan tingkatan palang secara vertikal. Setiap palang yang tersusun secara vertikal akan mewakili kelompok-kelompok penduduk dalam rentang usia 5 tahunan. Kelompok pertama adalah penduduk berusia 0-4 tahun. Kelompok kedua adalah penduduk berusia 5-9 tahun, dan seterusnya. Kelompok penduduk usia termuda diwakili oleh palang paling bawah, sedangkan kelompok penduduk usia tertua diwakili oleh palang paling atas. Jenis-jenis piramida penduduk. Piramida penduduk dapat menghasilkan bentuk tampilan yang berbeda-beda
akibat adanya perbedaan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan usia. Oleh karena itu, piramida penduduk dapat dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Pertama, piramida penduduk ekspansif. Piramida ini disebut juga sebagai piramida bentuk segitiga atau piramida penduduk muda. Piramida penduduk ekspansif adalah piramida penduduk yang memiliki bentuk tampilan melebar di bagian bawah dan makin mengerucut di bagian atas. Piramida penduduk ekspansif mencirikan wilayah dengan penduduk mayoritas berusia muda 0-15 tahun. Piramida penduduk ekspansif biasanya terjadi di negara miskin seperti Bangladesh dan di negara berkembang seperti Indonesia karena angka kelahiran yang sangat tinggi. Tingginya angka kelahiran ini dilatar belakangi oleh mata pencarian penduduknya yang mayoritas adalah petani tradisional. Pertanian umumnya membutuhkan banyak tenaga kerja untuk menggarap lahan yang diharapkan akan dibebankan kepada anak-anak mereka. Selain itu, sarana kesehatan yang belum begitu memadai di negara miskin dan berkembang menyebabkan rendahnya angka harapan hidup penduduk usia tua. Kedua, piramida penduduk stasioner. Piramida ini disebut juga sebagai piramida penduduk persegi panjang atau piramida penduduk dewasa. Piramida penduduk stasioner adalah piramida penduduk yang memiliki bentuk tampilan lebar yang sama antara bagian bawah, tengah, dan atas. Hal tersebut terjadi karena rendahnya angka kelahiran dan angka kematian penduduk. Piramida penduduk stasioner menandakan adanya keseimbangan jumlah penduduk di setiap tingkatan usia dan jenis kelamin, serta seimbangnya jumlah kelahiran dan kematian. Piramida yang mengindikasikan terjadinya pertumbuhan penduduk yang lambat ini biasanya terjadi di negara-negara maju, terutama di Eropa Utara. Rendahnya angka kelahiran ini dilatar belakangi oleh tingginya biaya yang dibutuhkan untuk membesarkan anak. Di sisi lain, biaya hidup yang tinggi dan banyak penduduk usia muda yang ingin mengejar karir menjadi alasan penduduk untuk tidak berkeluarga. Kondisi angka kematian yang rendah disebabkan oleh keterjangkauan fasilitas pelayanan kesehatan yang baik, sehingga angka harapan hidup orang lanjut usia meningkat. Ketiga, piramida penduduk konstruktif. Piramida ini disebut juga sebagai piramida penduduk sarang tawon atau piramida batu nisan atau piramida penduduk tua. Piramida penduduk konstruktif adalah piramida penduduk yang memiliki bentuk tampilan melebar di bagian atas dan makin mengerucut di bagian bawah. Piramida penduduk konstruktif biasanya terjadi di negara maju yang sedang mengalami aging population, yaitu peningkatan komposisi penduduk tua. Negara dengan piramida penduduk konstruktif memiliki komposisi penduduk usia muda yang lebih sedikit dibandingkan dengan komposisi penduduk usia dewasa dan tua. Piramida penduduk konstruktif terjadi karena sangat rendahnya angka kelahiran dan kematian. Rendahnya angka kelahiran disebabkan oleh tingginya jumlah pekerja perempuan yang cenderung lebih mementingkan karirnya dibandingkan memilih berkeluarga dan memiliki anak. Selain itu, tingginya biaya perawatan anak membuat banyak penduduk memutuskan untuk tidak memiliki anak atau child free. Sementara itu, rendahnya angka kematian disebabkan oleh keterjangkauan fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini juga berperan dalam meningkatkan angka harapan hidup dan rendahnya angka kematian.
Akibatnya, penduduk usia tua atau lansia berjumlah sangat banyak. Kondisi saat jumlah lansia sangat banyak di suatu wilayah membuat wilayah itu disebut mengalami aging population. Rasio ketergantungan. Hasil komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan usia dapat digunakan untuk menghitung angka ketergantungan dan rasio jenis kelamin. Rasio ketergantungan atau dependency ratio adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk non-produktif dan jumlah penduduk produktif. Penduduk non-produktif adalah penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun dan yang berusia lebih dari 64 tahun. Rasio ketergantungan berperan sebagai indikator untuk menentukan kondisi ekonomi suatu negara. Apabila nilai rasio ketergantungan suatu negara tinggi, beban penduduk non-produktif terhadap penduduk produktif tinggi. Sebaliknya, apabila nilai rasio ketergantungan suatu negara rendah, beban penduduk non-produktif terhadap penduduk produktif rendah. Angka ketergantungan dapat dihitung dengan rumus berikut. RK sama dengan P0 sampai 14 tahun ditambah P di atas 65 tahun dibagi P15 sampai 64 tahun dikali 100%. Keterangan, RK sama dengan rasio ketergantungan. P0 sampai 14 tahun sama dengan penduduk usia non-produktif atau kelompok umur 0 sampai 14 tahun. P di atas 65 tahun sama dengan penduduk usia non-produktif atau kelompok umur lebih dari 65 tahun. P15 sampai 64 tahun sama dengan penduduk usia produktif atau kelompok umur 15 sampai 64 tahun. Agar lebih jelas memahami rumus tersebut, mari kita simak contoh soal berikut. Di suatu negara, terdapat penduduk usia non-produktif atau kelompok umur 0 sampai 14 tahun sebanyak 150.000 jiwa. Penduduk usia non-produktif atau kelompok umur lebih dari 64 tahun sebanyak 80.000 jiwa. Dan penduduk usia produktif atau kelompok umur 15 sampai 64 tahun sebanyak 100.000 jiwa. Berapakah angka ketergantungan di negara tersebut? Penyelesaian untuk soal ini adalah sebagai berikut. Diketahui, P0 sampai 14 tahun sama dengan 150.000 jiwa. P di atas 65 tahun sama dengan 80.000 jiwa. P15 sampai 64 tahun 100.000 jiwa. Ditanyakan, berapa rasio ketergantungan atau RK? RK sama dengan P0 sampai 14 tahun ditambah P65 tahun ke atas dibagi P15 sampai 64 tahun dikali 100%. Sama dengan 150.000 ditambah 80.000 dibagi 100.000 dikali 100%. Sama dengan 230.000 dibagi 100.000 dikali 100%. Hasilnya sama dengan 23%. Jadi, angka ketergantungan di negara tersebut adalah 23%. Artinya, setiap 100 orang yang berusia produktif memiliki tanggungan sebanyak 23 orang berusia non-produktif. Angka ketergantungan di Indonesia pada tahun 2015 adalah 49,2%. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif di Indonesia memiliki tanggungan sebanyak 49 orang berusia non-produktif. Secara umum, nilai angka ketergantungan harus ditekan. Hal ini disebabkan makin besar nilai angka ketergantungan, beban yang ditanggung penduduk usia produktif akan makin besar.
Selain itu, angka ketergantungan juga dapat dijadikan sebagai indikator keadaan ekonomi suatu negara. Artinya, tingginya angka ketergantungan menunjukkan buruknya kondisi perekonomian yang identik dengan negara miskin dan berkembang. Sebaliknya, rendahnya angka ketergantungan menunjukkan baiknya kondisi perekonomian yang identik dengan negara maju. Rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin atau sex ratio adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin ini bermanfaat sebagai dasar untuk merencanakan pembangunan. Rasio jenis kelamin akan memberikan 3 gambaran berupa indikator pertumbuhan penduduk, persediaan tenaga kerja, dan tingkat kelahiran penduduk. Berikut adalah karakteristik tiap-tiap indikator tersebut. Pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk makin meningkat apabila jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Hal ini disebabkan kelahiran adalah salah satu komponen yang memengaruhi pertumbuhan penduduk selain kematian dan migrasi. Persediaan tenaga kerja. Persediaan tenaga kerja makin meningkat apabila jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Hal ini disebabkan penduduk laki-laki cenderung memiliki kewajiban bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Tingkat kelahiran. Tingkat kelahiran penduduk makin tinggi apabila jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Hal ini disebabkan penduduk perempuan memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh penduduk laki-laki, yaitu kemampuan untuk melahirkan anak. Suatu negara yang memiliki nilai rasio jenis kelamin yang tinggi menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Artinya, pertumbuhan penduduk cenderung rendah, persediaan tenaga kerja tinggi, dan tingkat kelahiran rendah. Sebaliknya, suatu negara yang memiliki nilai rasio jenis kelamin yang rendah berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Artinya, pertumbuhan penduduk cenderung tinggi, persediaan tenaga kerja rendah, dan tingkat kelahiran tinggi. Rasio jenis kelamin dapat dihitung dengan rumus berikut. Keterangan, RJK sama dengan rasio jenis kelamin. L sama dengan jumlah penduduk laki-laki, P sama dengan jumlah penduduk perempuan. Jika nilai rasio jenis kelamin lebih besar dari 100, hal ini berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Jika nilai rasio jenis kelamin sama dengan 100, hal ini berarti jumlah penduduk laki-laki sama dengan jumlah penduduk perempuan. Jika nilai rasio jenis kelamin lebih kecil dari 100, hal ini berarti jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh soal berikut. Jumlah penduduk laki-laki di suatu negara adalah 1.250.000 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk perempuannya adalah 1.300.000 jiwa. Berapakah rasio jenis kelamin di negara tersebut? Penyelesaian untuk soal ini adalah sebagai berikut. Diketahui, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.250.000. Jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.300.000. Ditanya, berapa rasio jenis kelamin? Jadi, nilai rasio jenis kelamin di negara tersebut adalah 96,15. Artinya, jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan.
Berdasarkan hasil sensus penduduk di Indonesia pada tahun 2020, persentase penduduk dengan jenis kelamin laki-laki adalah 50,58% dan persentase penduduk dengan jenis kelamin wanita adalah 49,42%. Artinya, pada tahun 2020, jumlah penduduk laki-laki di Indonesia lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Kesimpulan: pengolahan data kependudukan adalah kegiatan mengolah data dari sumber data kependudukan, seperti hasil sensus kependudukan, hasil registrasi kependudukan, dan hasil survei kependudukan. Terdapat 2 tahapan dalam pengolahan data kependudukan, yaitu tahapan prakomputer dan tahapan komputer. Tahapan prakomputer meliputi penerimaan dokumen, penyimpanan dokumen, pengelompokan dokumen, penyuntingan, dan penyandian. Sementara itu, tahapan komputer meliputi pemasangan program pengolahan data, pemasukan data, pemvalidasian data, restore dan backup data, penggabungan, pembuatan laporan, serta pencetakan laporan. Analisis data kependudukan adalah kegiatan menganalisis data dari hasil pengolahan data kependudukan. Analisis data kependudukan dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu pendekatan kohort dan pendekatan waktu. Analisis data kependudukan akan menghasilkan komposisi penduduk. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan usia dapat dilihat dengan mengamati piramida penduduk. Piramida penduduk dapat dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu piramida penduduk ekspansif, piramida penduduk stasioner, dan piramida penduduk konstruktif. Hasil komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan usia dapat digunakan untuk menghitung angka ketergantungan dan rasio jenis kelamin.